Memang imbasnya ini terhadap perekonomian, PSBB ini terhadap perekonomian itu luar biasa besar bagi publik ya. Siapa yang akan dipilih jika pilpres dilaksanakan ketika survei dilakukan. Hanya Pak Prabowo aja yang tampaknya menurun cukup besar. Memang ada kecenderungan menguat di Pak Ganjar, di Pak Emil gitu kan, Ridwan Kamil. Tapi di Pak Anies itu ada kecenderungan menurun. Sekarang itu rakyat sedang kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu sedang dimintai tanggung. Masa ngomong popularitas? Satu sisi kapan kemudian mandat itu diberikan pada partai, diberikan oleh partai, Anda masih jauh, nggak usah ngomong. bikin panas orang, ada yang sensi, ada kemudian wah semua orang. Assalamualaikum para konco, para sedulur dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. The Blangkon TV, blak-blakan no kontroversi kembali hadir. Dan kali ini saya akan membahas tentang fenomena survei yang hadir di tengah pandemi COVID-19. Survei dari indikator politik tentang potensial calon presiden tahun 2024. Seperti apa? Nanti akan berbincang dengan seorang peneliti senior dari indikator politik. Dan kita nanti akan coba untuk menghubungi Pak Ganjar sebagai orang yang terpilih menjadi salah satu kandidat Capres 2024 yang angkanya sekarang berada di bawah Prabowo Subianto. Stay tune di The Blangkon TV. Para konco, saiki aku seneng kantor indikator politik, sebuah lembaga survei yang cukup dikenal di Indonesia. Sekarang sudah bersama saya Direktur Riset Indikator Politik yang juga peneliti seniornya yaitu Mas Adam Kabit. Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas, banyak publik yang menanyakan nih Mas tentang survei yang dirilis di tengah pandemi. Apa tujuannya Mas? Tujuannya pada dasarnya lembaga survei itu adalah jembatan antara penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu situasi-situasi yang terkini terjadi di masyarakatnya itu baik diketahui oleh para pihak pengambil kebijakan sehingga bisa lebih tepat mendekati dengan aspirasi publik, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga karena pandemi ini sifatnya juga internasional, banyak juga permintaan terhadap kaitannya pandemi ini dengan politik, dengan politik gitu. Apakah bisa menurunkan kepercayaan terhadap demokrasi, kepercayaan terhadap pemerintahan, itu kan secara umum juga di dunia internasional itu sudah dilakukan. Oleh karena itu kita melakukan hal tersebut terus terukur sehingga pemerintah bisa mengetahui secara pasti, secara detail apa dampaknya terhadap terutama terhadap perekonomian ya. Kemudian juga sekaligus bisa dihubungkan dengan perpolitikannya gitu. Termasuk ini Mas, termasuk penanganan pemerintah dalam pandemi ini Mas. Iya betul, termasuk itu, termasuk kepuasan publik terhadap gugus tugas yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus ini, pandemi ini. Apa Mas hasilnya Mas yang paling menjadi highlight di penguasaan pemerintah dalam menangani COVID-19 Mas? Yang paling menonjol adalah situasi perekonomian yang begitu buruk. Kalau kita melihat persepsi terhadap kondisi perekonomian itu dalam 16 tahun terakhir, kita punya datanya memang sejak dari 2004 gitu. Jadi kita bilang 16 tahun terakhir. Tapi bisa jadi kalau seandainya kita punya, ya kita tidak tahu 98 itu seperti apa gitu. Tapi paling tidak dari 2004 itu persepsi publik terhadap situasi perekonomian itu terburuk, jauh terburuk, sangat buruk gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua di sisi lain publik juga nampaknya tidak punya kekuatan yang fundamental masalah perekonomiannya. Situasi ini sangat berdampak terhadap perekonomiannya. Tapi publik juga terbelah dalam menyikapi apakah PSBB ini kita lanjutkan atau sudah dicukupkan saja sehingga bisa dihentikan. Itu terbelah besar.
hampir 50-50 gitu. Itu artinya orang-orang yang meskipun terkena merasakan bahwa dampak ini sangat berat, tapi dia tidak punya pilihan lain karena banyak sekali masyarakat kita yang kehidupan ekonominya sangat terganggu dari ini. Jadi intinya persentase kepuasan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini seperti apa? Saat ini memang masih mayoritas hampir 60% gitu. Saya juga lupa, nanti bisa dilihat sendiri ya ininya ya, kepuasannya terhadap penanganan pandemi ini gitu. Namun demikian lebih dari 80% publik itu merasa perekonomian atau pendapatan rumah tangganya itu menurun. Jadi memang imbasnya ini terhadap perekonomian, PSBB ini terhadap perekonomian itu luar biasa besar bagi publik ya. Nah, memang untuk tipe-tipe pemilih atau masyarakat yang masih sempat menabung gitu, dia masih relatif kuat sehingga berharap PSBB bisa dilanjutkan umumnya gitu. Tapi untuk masyarakat yang mungkin pendapatannya hanya hari-hari gitu, itu sangat berharap bahwa PSBB bisa dibuka sehingga kegiatan perekonomian bisa dilakukan kembali. Sekarang kita akan tanya tentang survei tentang politik, Mas. Oke. Kemarin di saat pandemi juga ada tingkat elektabilitas atau popularitas beberapa kepala daerah yang bisa masuk dalam survei tersebut. Bahkan tersirat beberapa potensi-potensi dan tanda petik potensial kandidat capres 2024. Oke. Bisa diceritakan Mas hasil surveinya, Mas? Baik, pada dasarnya itu suatu hal yang lumrah-lumrah saja kita menampilkan distribusi elektoral, kira-kira siapa ke depan yang punya kans dipilih sampai saat ini paling tidak gitu kan. Nah, itu juga terkait dengan yang seperti tadi saya bilang, latar belakang kenapa kita melihat situasi saat ini meskipun dalam pandemi gitu, itu ada kaitannya dengan urusan politik, pasti ada kaitannya mau tidak mau gitu. Apalagi nama-nama yang kita ukur juga kebetulan orang-orang yang memang kompetensinya tinggi dalam menangani persoalan itu, misalkan seperti Pak Ganjar, Pak Emil, Pak Anies, dan kepala daerah. Nah, bahwa kemudian ada dinamika Pak Ganjar katanya kan kemarin kita lihat ada kecenderungan naik, kemudian Pak Emil kemudian kecenderungannya naik, Mas Anies agak menurun sedikit gitu. Namun secara umum itu dinamikanya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan secara statistik dibandingkan temuan sebelumnya. Hanya satu terhadap Pak Prabowo yang memang menurun itu cukup besar dari 22% sampai 14% saat ini, dan cukup besar. Nah, namun demikian penjelasannya kemungkinan besar adalah Pak Prabowo sampai saat ini kan tidak terkait langsung dalam penanganan COVID. Sementara berita-berita di media itu sangat masif urusannya sama penanganan COVID seperti itu, dan tentu saja kepala-kepala daerah itu kemudian mendapat sorotan terkait penanganannya, terkait situasi terkini di wilayahnya masing-masing. Itu kan suatu hal yang wajar-wajar saja kalau misalkan ada dinamika, saya rasa. Tapi para konco, jadi Pak Prabowo harus nongol di publik nih supaya nanti bisa masuk dalam survei lagi. Selanjutnya Mas, yang unik di sini adalah Mas, nama Ganjar dan Ridwan Kamil itu meningkat, sementara nama Anies yang di pokok tadi malah justru turun. Sebenarnya apa sih Mas komponen pertanyaan yang ditanyakan ke responden Mas? Oke, kalau komponen pertanyaannya itu sama seperti di Februari yang lalu, kita menyajikan kalau nggak salah 14 daftar nama itu ya, kita ukur kembali di antara nama-nama berikut siapa yang akan dipilih jika Pilpres dilaksanakan ketika survei dilakukan, kan begitu. Nah, kemudian ada dinamikanya. Namun demikian hanya Pak Prabowo aja yang tampaknya menurun cukup besar, berdinamika cukup besar, berubah cukup besar. Nama-nama lain kelihatannya tidak ada perubahan yang signifikan. Memang ada kecenderungan menguat di Pak Ganjar, di Pak Emil gitu kan, Ridwan Kamil. Tapi di Pak Anies itu ada kecenderungan menurun. Nah, satu
bisa diartikan bahwa perubahan ini tidak signifikan, error survei aja. Kedua, bisa jadi memang kan mau nggak mau mereka akan banyak tampil di media untuk menjelaskan situasi terkini, untuk memberikan instruksi lebih lanjut apakah PSBB dilanjutkan atau tidak, kemudian detail teknisnya misalnya seperti itu. Mau tidak mau seperti itu. Sehingga hal itu kemudian mendapat respon dari publik kan, kelihatan gitu. Bisa jadi memang efek tersebut membawa situasi itu membawa efek elektoral. Cuma masalahnya kan Anies juga sering nongol sama aja, tapi betul sering nongol. Tapi kan Pak Anies ini ada di wilayah Jakarta. Jakarta sama Jawa Barat populasinya lebih besar mana? Kalau kita agregat secara keseluruhan gitu. Jawa Barat sama DKI sama Jawa Tengah kan juga populasinya jauh lebih besar Jawa Barat, jauh lebih besar Jawa Tengah ketimbang DKI Jakarta gitu. Kemudian juga mungkin efek dari ke Jakarta kan, kalau diberitakan Jakarta seluruh Indonesia bagian tuh, seluruh Indonesia tahu gitu. Tapi bisa jadi pemberitaan-pemberitaannya sampai sejauh ini hanya terkait COVID, tidak memberikan insentif elektoral kepada Pak Anies so far gitu. Tapi seandainya ke depan kemudian isu-isunya berubah lagi, kaitannya dengan urusan politik elektoral semakin kuat, mungkin itu akan berbeda lagi ya. Kalau sekarang kan memang masih jauh pemilu ini gitu. Pemilu ini masih jauh ya. Jadi bisa jadi ini awal survei lah. 4 tahun menjelang Pilpres 2024. Sadam. Ya, fenomena elektoralnya Ganjar ini sama nggak dengan fenomena waktu Jokowi pas di DKI, akhirnya dia menjadi nomor 2 di bawah Prabowo. Sekarang juga Ganjar menjadi nomor 2 di bawah Prabowo. Kalau seperti itu iya, tapi kemudian tidak tahu karena berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Ganjar sekarang di Jawa Tengah. Kalau Pak Jokowi dulu masuk Jakarta, jadi gubernur. Pemberitaan Jakarta ini kan tersebar luas secara nasional. Jadi lebih mudah mensosialisasikan Pak Jokowi secara luas meskipun dia ada di Jakarta. Cuma persoalannya sumber informasi ada di Jakarta. Nah sekarang Pak Ganjar bisa nggak seperti itu? Kalau Pak Ganjar bisa seperti itu, maka kemungkinan juga bisa. Nah ini artinya berarti harusnya Anies yang nomor 2 ya, kalau dilihat dari dia di Jakartanya gitu. Ya oke, mungkin kalau diperbandingkan seperti itu bisa jadi gitu. Cuma sekarang pemberitaannya seperti apa tentang Pak Anies ini? Apakah lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya, atau kemudian menjadi 50-50 sehingga masyarakat terbelah? Yaitu tergantung juga. Dari survei itu apakah juga bisa terlihat Mas, beberapa kepala daerah yang memang itu menangani survei dari menangani COVID-19 secara serius atau menangani COVID-19 dengan tujuan pencitraan seperti itu? Kalau insentif elektoral itu pasti ada. Kita juga nggak bisa bilang bahwa tidak ada urusannya dengan insentif elektoral, pasti itu ada. Tapi kalau misalkan kita bilang bahwa panggung ini dipergunakan untuk mencari insentif elektoral, rasanya itu terlalu negatif gitu. Tapi itu pasti ada. Hubungannya ke situ pasti ada. Jadi eksesnya ya Mas ya? Iya, ada eksesnya. Karena orang melihat Jakarta sekarang seperti apa, Jawa Tengah sekarang seperti apa, Jawa Barat sekarang seperti apa. Nah, dia pasti akan punya persepsi terhadap pemimpinnya. Oh iya, pemimpin ini bekerja bagus. Pemimpin ini ternyata kurang. Ternyata cukup. Ternyata ini bagus sekali. Misalnya seperti itu. Nah itu tergantung nanti hasil kerjanya seperti apa. Nah termasuk ini ya Mas, nama Sandiaga Uno juga tidak masuk di 5 besar ya. Apakah sudah memang dia elektoralnya sudah berkurang seperti apa sih Mas? Elektoralnya sudah berkurang, tapi saya rasa belum, karena memang ini panggungnya COVID ini kepala daerah Mas ya. Panggungnya COVID kepala daerah bisa jadi seperti itu, tapi pada dasarnya tidak ada COVID pun wilayah masing-masing adalah panggungnya masing-masing kepala daerah. Nah, Bang Sandi ini kan belum ada gitu. Memang kemarin itu dia jadi cawapres gitu, tapi secara lokal dia tidak punya basis utamanya gitu. Nah tergantung nanti, pada dasarnya kan nanti calon akan mengerucut
Kalau sekarang kan kita sebar banyak nama, nanti kan calon akan mengerucut. Nanti larinya ke arah mana, partai politik juga dukungannya ke arah mana, itu akan kelihatan lagi. Oke Mas. Nah, para konco, para sedulur. Jadi intinya meskipun pilpres masih lama, tapi nama-nama sudah ada yang berkembang. Ada 5 besar, ada 10 besar. Tadi sudah kami bahas. Assalamualaikum Mas Ganjar. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak Gubernur. Oke, silakan. Oke, Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya Pak Ganjar. Ada beberapa hal yang kami tanyakan Pak Ganjar. Dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat ini kan menjadi penilaian publik tuh Mas Ganjar. Bahkan kemarin ada survei terbaru dari indikator politik Mas Ganjar. Itu mempengaruhi elektoralnya Mas Ganjar nih. Mas Ganjar menilai itu sebagai potensi baik atau seperti apa Mas Ganjar? Ngapain sih mikir popularitas? Itu malah bikin aja itu. Kita konsentrasi COVID-nya saja. Survei ya survei, diskursus politik. Rasanya kok empat ya sekarang. Dan orang yang itu terus ikut ngomong, saya agak jauh gitu. Jadi lebih dianggap sebagai ya sekarang tetap kerja aja Mas Ganjar ya, penilaiannya publik yang menilai gitu Mas Ganjar ya. Lain sekarang ngurusin gini, di popularitas, di ngurusi kekuasaan. Sekarang itu rakyat sedang, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat itu sedang dimintai tanggung. Masa ngomong popularitas? Nah itu para konco biar pada ngerti Mas Ganjar. Jadi banyak sekarang yang mengait-ngaitkan seolah-olah COVID-19 ini menjadi panggung kesempatan untuk menuju 2024 kejauhan Mas Ganjar ya. Lah kita urus dulu hotel dua, orang belum tertib, normal baru, new normal, kebiasaan perilaku baru yang mana? Sekarang kan orang masih begitu ya, jadi kita ngurusin kayak begitu. Mas Ganjar, satu lagi penegasan tadi tentang hasil survei Mas Ganjar ini, banyak yang titip masyarakat, teman-teman dari aktivis, teman-teman dari pecinta kegiatan sosial. Mas Ganjar dikenal kan lebih dekat kepada masyarakat. Mas Ganjar lebih dikenal seperti tipenya Pak Jokowi lah, seperti itu. Bahkan ada yang membandingkan fenomena Mas Ganjar sekarang di urutan kedua ini sama seperti waktu Pak Jokowi di Jakarta urutan kedua setelah Prabowo. Mas Ganjar sangat berpotensial nanti seumpama akan dielus-elus menjadi capres seperti itu. Bagaimana Mas Ganjar menanggapi itu? Saya ini orang partai, saya dari PDI Perjuangan, saya petugas partai. Ada satu sisi kapan kemudian mandat itu diberikan pada partai, diberikan oleh partai, pun umpama saya dikasih mandat nih oleh partai jadi gubernur. Karena kan, tapi prosesnya kan bukan kasih mandat langsung jadi, butuh dukungan rakyat. Maka sebabnya diambil dari partai, kemudian dukungannya dari rakyat. Setelah itu maka kalau cuma survei-survei gitu, apalagi saya orang PDI Perjuangan, urus saja rakyat baik-baik. Bu Mega Perjuangan punya mekanisme. Jadi kalau buat saya sudah masih terlalu jauh. Anda masih jauh, nggak usah ngomong. bikin panas orang, ada yang sensi, ada
kemudian wah semua orang ngomongnya, ada yang suka nggak suka dengan berbagai narasi kan. Kayaknya Indonesia butuh persatuan loh, tidak butuh perbedaan. Oke, matur nuwun Mas Ganjar atas waktunya memberikan sedikit konfirmasi. Terima kasih Mas Ganjar. Tetap saksikan The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ganjar. Waalaikumsalam. Nah, para konco, kejawab sudah kan potensial Capres 2024. Mas Ganjar di posisi nomor 2 versi indikator politik, tapi tidak dihiraukan oleh beliau. Yang penting beliau tetap kerja untuk masyarakat, untuk menangani COVID-19 di Jawa Tengah. Cukup sekian belak-belakan no kontroversi Blangkon TV sekarang ini. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi.